Oke, selamat sore good people. Apa kabarnya di minggu sore yang sedikit lebih sejuk ya, karena hujan telah tengah mengguyur kota Merauke. Nah, pada kesempatan sore hari ini good people, saya sementara sedang menikmati secangkir cappuccino di Swiss Bell Hotel Merauke. Tetapi saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan para pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia cabang Merauke. Nah, good people, acara diskusi kita pada kesempatan sore hari ini kiranya memberikan informasi yang penting untuk kita semua. Dan tentunya acara Noken Show Live ini didukung juga oleh para sponsor kami dari Pinaksiri Restoran, Valentine Cafe, Rumah Makan Wedas Ringgu, Birajaya Bakery, Fiona Cake, kemudian Swiss Bell Hotel Merauke, Halogen Hotel, El Floris, Eramas Group, Sinarmas Multifinance, Muka Makan, dan juga Donat Kiran, Waterpark, Kelapa Gading. Dan tentunya dari tempat ini saya sudah bersama dengan para pengurus di mana kami akan berbincang-bincang secara hangat. Dan telah hadir juga, ini sebenarnya kebetulan nih good people, kebetulan para anggota dari PHRI sedang ngumpul-ngumpul ya di Swiss Bell. Nah, saya yang menangkap kesempatan ini. Ya, selamat sore, ada Pak Alexander, tentunya tidak asing lagi ya good people ya. Kemudian ada Mas Kuncoro, ada Pak Rudi, Pak Pipin dari Core In Hotel, dan juga Pak Pras sendiri dari Swiss Bell Hotel Merauke. Nah, kesempatan yang sangat baik pada kesempatan sore hari ini ya, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ya. Karena beberapa waktu lalu, good people, para pengurus PHRI untuk cabang Merauke sudah dikukuhkan atau tepatnya diresmikan di auditorium kantor bupati oleh pengurus dari provinsi ya Pak ya. Oke, dan kesempatan inilah kita akan berbincang-bincang. Baik, sebelumnya mungkin atas nama masyarakat Merauke kami juga memberikan apresiasi kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan dan dipercayakan sebagai ketua Pak Alex ya. Dan ini merupakan satu supporting juga nih dari teman-teman pengurus PHRI. Nah, mungkin bisa diperkenalkan nih Pak anggota-anggotanya sehingga lebih familiar juga untuk good people ya. Ya. Baik, saya Alex. Kemudian sebagai ketua nanti kemudian Mas Kuncoro, beliau ini untuk bidang restoran. Ya. Restoran ya. Kemudian sekretaris kita Pak Rudi, pasti banyak yang sudah kenal. Sekretaris wakil sekretaris, kemudian Pak dari bidang hotelnya. Ya. Jadi memang dalam organisasi ini bukan hanya orang hotel, tapi ada hotel, ada restoran, ada hiburan malam. Iya. Ya. Jadi saya pikir lengkap. Kemudian kita juga ada beberapa orang dari kami ambil dari kampus, dari Musamus, kemudian ada juga dari SMK 2. Jadi saya anggap lengkap ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita meningkatkan kinerja dari PHRI di Merauke. PHRI sendiri di Merauke ya. Dan pada kesempatan pengukuhan kemarin itu langsung dikukuhkan dari provinsi ya Pak Alex ya. Oke. Nah, walaupun antara waktu pengukuhan sampai saat ini pasti sedang dalam merancang program-program, mungkin juga terkait ini jelang PON 2020 dan ini menjadi target daerah juga untuk bagaimana bisa mensukseskan PON 2020 dan pasti tidak lepas dari peranan PHRI sendiri. Ini terkait sarana, prasarana dan semuanya pasti akan membutuhkan persiapan-persiapan yang matang. Nah, mungkin dari teman-teman PHRI sendiri kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi target untuk dikejar sehingga PON ini bisa benar-benar bisa sukses, karena pasti kebutuhan akan akomodasi, tempat tinggal, mungkin juga
terkait apa ya, kuliner atau apa gitu pasti juga menjadi concern dari PHRI sendiri, dan ini memang harus disiapkan secara matang seperti itu mungkin Pak, garis besarnya saja. Ya, jadi untuk bidang perhotelan sebenarnya kita sudah siap. Jadi kan dari PB PON sendiri ada juga terlibat langsung. Mereka malah kadang-kadang kita di PHRI ini kurang mengerti, mereka malah sudah data semua lengkap. Nah, kemudian yang kita lebih konsen sekarang itu adalah untuk makanannya. Makanannya? Iya, karena kita khawatir kalau makanan ada yang kurang enak atau makanan tidak memuaskan, nah itu kita khawatir. Kalau perhotelan itu kan sudah jalan lama, dan itu sudah dengan standar yang umum sudah berlaku ya. Makanan ini yang kita berpikir sesuai anjuran Pak Bupati, arahan beliau, dalam waktu dekat kita akan buat itu festival Cipta Menu. Cipta Menu. Nah, nanti kita akan buat itu bulan depan tanggal 14 di Universitas Musamus. Oh, jadi ada kerjasama dengan pihak UNMUS juga ya Pak ya? Kita akan buat kemungkinan besar lokasinya di situ. Iya. Oke. Jadi sesuai tadi ya, kalau saya boleh menangkap ekspektasi dari pemerintah daerah sendiri berharap mungkin ada makanan-makanan yang khas Merauke yang bisa ditonjolkan itu mungkin bisa didapat lewat itu kegiatan Cipta Menu itu Pak Kunchoro. Iya, memang kita peruntukan untuk event Cipta Menu rencananya kita dibuat di Universitas Musamus. Iya. Memang kita peruntukan untuk menciptakan menu khas Merauke yang nanti bisa menjadi ciri dan ciri khas ya? Ciri khasnya Merauke. Di situ nanti kita ambil juaranya. Ini memang bisa untuk. Tapi itu maksudnya terbuka untuk umum, yang lomba Cipta Menu ini atau mahasiswa saja? Umum, untuk umum. Oh, untuk umum ya? Oke. Dan ini berarti harus original dong karyanya, maksudnya dari yang peserta ini? Betul. Semua yang artinya gini, untuk Cipta Menu yang kita laksanakan di Universitas Musamus, memang kita peruntukkan untuk menciptakan menu yang tidak, artinya memang ciptakan untuk khasnya Merauke, artinya nggak ada embel-embel dari ikonnya, buat ikon. Yang paling tidak menggunakan bahan dasar yang semua berasal dari Merauke. Betul. Iya. Terutama sagu kan. Iya. Sagu, ikan, karena kita kan sumber ikan paling besar. Iya. Sesuai dengan amanah dari Pak Bupati, kita memang buat bahan dasarnya sagu sama ikan. Sagu sama ikan ya. Oke. Mungkin dari program-program yang lain, target program yang lain ini karena kan agenda PON 2020 ini kan ibaratnya sudah di depan mata nih ya. Pasti ini berpacu dengan waktu nih teman-teman dari PHRI bekerja kerasnya. Gimana dari Pak Pipin yang tahu. Ya, silakan Pak Pipin. Mengenai untuk akomodasi PON tersendiri, sesuai dengan kemarin sempat kan Pak Bupati juga mengarahkan untuk membuat mapping Pak, membuat mapping untuk hotel-hotel mana saja yang kiranya misalkan untuk standar hotel berbintang itu mungkin ada berapa, melati, dan juga mungkin yang kelas penginapan. Nah di situ memang berdasarkan survei dari kami ada beberapa penginapan yang sebenarnya bisa digunakan untuk PON itu. Cuma mungkin ada terkendala Pak, masih perlu diperbaiki, sedikit renovasi. Nah itu yang nanti sempat kemarin angin segar buat kami semua anggota PHRI, bahwa Bupati mengatakan bahwa akan membantu dari pihak Pemda untuk mengalirkan sedikit bantuan untuk PHRI, terutama untuk hotel-hotel yang memang perlu renovasi, Pak. Seperti itu. Akan didandani. Akan didandani. Akan didandani. Gitu ya. Kemudian mungkin tidak renovasi total, secara skala besar, cuma mungkin kecil. Setidaknya mungkin dari segi tampilan dan mungkin standar memenuhi standar seperti itu.
Kemudian juga untuk jalan, Pak Bupati sudah perintahkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak jalan ke masing-masing tempat Aksesnya, penginapan aksesnya ya. sudah oke. aksesnya. Nah itu yang mungkin sementara kami dari PHRI khususnya untuk bidang akomodasi kita akan fokus ke situ. Oke. Dari Pak Pras sendiri mungkin mau Mungkin ada masukan. menambahkan? Kalau saya Tambahan. mungkin ya sama, paling tidak untuk para atlet ya memang ya paling tidak memenuhi standar, mereka juga bisa nyaman, terus mungkin saya fokus di SDM kali ya Pak, ya? SDM betul. SDM kali ya, menunjang juga kualitas servis juga kan, selain tempat huniannya juga kualitas servis gitu sih kalau menurut saya. Iya, kita ada kerjasama dengan Depnaker, Iya, betul. mereka ada pelatihan untuk jadi safe, kemudian pelatihan juga untuk learning untuk front office. Front office ya. Front office. Room division. Itu seperti uji kompetensi kan? Ada pelatihan tersendiri Pak. Pelatihan tersendiri. Di Snaker ya. Iya. Snaker. Mudah-mudahan dalam Dan waktu dekat. berikutnya nanti memang uji kompetensi itu Pak. Uji kompetensi juga. Ini bagi apa nih? Bagi staff-staff yang ada di Hotel, hotel, karyawan khususnya. hotel, Jadi oh, sebenarnya khusus untuk jelang ada- COVID. ada standar dari Iya. pemerintah bahwa Iya. hotel ini sudah memang terdaftar Oh gitu. dia punya karyawan pun dia punya sudah terdaftar, Sudah terdaftar semua. sertifikasi semua. Untuk front office dengan untuk F&B kan sudah bilang apa ya? F&B. Jadi sesuai standar F&B. standar nasional. Itu yang mungkin dibutuhkan untuk Merauke Pak ya. Iya. Kalau mungkin Berarti itu target itu kapan bisa terkejar tuh Pak untuk bisa sertifikasi itu? Kita sih berharap Front bisa office secepatnya ya. sampai Kita F&B. tunggu. Kita Ah, tunggu. Memang Pak Pardi bilang itu bulan apa? Maret ya? Kemarin. tepat sekitar akhir Maret Pak. Akhir Maret. Iya. Berarti akhir Maret itu yang bisa digenjot Kejar ya. ya. Mereka Iya. akan bikin pelatihannya supaya segera kita jalan. Tapi artinya dari teman-teman pengurus ini cukup optimis ini target ini bisa terkejar sehingga kualitas yang diharapkan menyambut PON ini bisa tercapai Ya, kita harapkan. Kalau dari PHRI siap. Siap. dari PHRI ya. Siap. Mungkin Hiburan malam sih harus siap. Siap. Ya. Cuma sekarang kita Kalau tempat biasa- hiburan malamnya nih. itu paling Siap. siap. Oh itu paling siap ya. Cuma kita kan menunggu dari urut tangan dari pemerintah. Iya. Iya. Bahwa ini ada janji kita kan untuk bisa dapat bantuan dana untuk make up itu. Make upnya nanti kita tunggu. Mungkin terkait makeup ini artinya tidak hanya maksudnya itu secara fisiknya saja ya, tetapi juga kualitas SDM ini juga SDM-nya memang yang juga. perlu juga ada capacity building ini sehingga seimbang ya antara fisik dan juga SDM yang unggulan ini untuk bisa memberikan servis lah yang terbaik bagi penyelenggaraan PON nanti. Oke, kira-kira bakal ada terobosan apa lagi nih teman-teman program Iya. dari PHRI? Mungkin Pak Heri Pak. Paling kalau Kita baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Tapi Belum dua, satu minggu. dua minggu Belum program 2 minggu, pertama baru kita jalankan dulu. baru satu Yang minggu kayak lebih. Cipta Menu. Iya. Kita harus menu yang mau dijalankan. jalan ini ya. Nanti program berikutnya akan kita coba Iya. gitu. Kita baru 1 minggu. Karena 2 kalau minggu nggak salah benar ya? kemarin kan dari Pak Bupati kan bilang mau lomba apa itu yang Oh, handicraft. Oh, handicraft Ya, ya. nanti kerjasama Block yang saya dengan pakai. dengan pariwisata. Iya, pariwisata. Ya, ya. kita kan kerjasama dengan pariwisata Mhm. untuk Kalau Kas perlu meraknya. modelnya bisa Bapak Ibu. oh bisa tuh teman-teman kan harus yang manis-manis tuh Harusnya dan dari asli Merauke. Oh, gitu. Iya biar maksudnya cepat Iya, laris cepat kan laris. ya. Oke. Karena kan sekarang kita sudah tidak menyediakan tas di hotel, tas plastik sudah tidak ada. Oh iya. Jadi bisa ada tas-tas khusus yang Ya. memang diciptakan, berarti itu tinggal gandengan aja sama lomba cipta menu ya? Beda sendiri. Oh, beda Nanti sendiri. sambil makan sambil bikin tas. Enggak pada saat Nanti ngasih displaynya, dulu. pada saat displaynya seperti itu. Terus nanti kalau mau bungkus makanannya di mana Pak? Mungkin ada tas khususnya. Iya. Nah terus tadi terkait SDM lokal ya, yang tadi mungkin ada target juga terkait SDM lokal yang bisa
ada direkrut oleh teman-teman PHRI sendiri kayak seperti itu bagaimana? Kalau itu mungkin saya bisa tambahkan ya Pak. Kalau misalkan Silakan. untuk SDM mungkin nantinya kita bisa menciptakan training ya Pak. Istilahnya kayak sharing ya dari pihak hotel. Siapa yang punya modul bagus kita share. Ya itu juga untuk memenuhi kualitas servisnya di Kota Merauke sendiri nantinya. Artinya orang datang ke Merauke mungkin image-nya bisa sama. Oh di hotel ini nyaman, kualitas servisnya juga bagus. Di sini juga nyaman, kualitas servisnya sama. Paling tidak nanti seperti itu. Oke, ya. Kalau terkait tempat hiburan nih Pak, ini di Merauke ada berapa nih Pak? 12. 12 tempat hiburan ya. Oke. Itu belum termasuk kafe-kafe ya? Belum termasuk Kafe, Kalau sama- kafe-kafe masuk juga Kita di. masuk kafe nanti masuk ke PHRI Iya, karena dia kan di Restoran bawah ya, itu masuk ya. Oh, dia di bawah restoran Iya, ya. iya. Restoran Kafe-kafe juga di kita bawah kan mungkin restoran. restoran semua juga dari PHRI itu kan memang bikin standar supaya semua pas apalagi ajang 2020 ini untuk fall kita Iya. kan mau tamu dari luar, wah makanan di Merauke juga enak. Iya, benar. Jadi bukan cuma hotel, restoran juga semua sama gitu. Yang bernaung di bawah PHRI kita akan tata semua sesuai standar. Berdasarkan pengalaman, orang paling sering ingat kalau makanannya enak. Ya, itu pasti. Iya. Iya. Biar mungkin tempatnya sederhana tapi kalau Kalau makanannya makanan enak is pasti good. orang ingat. Nah, ini kalau begitu saya selalu teringatnya tuh Pak Kuncoro. Kayaknya sering makan di Pak Kuncoro. Sering ditraktir makan. Sering dipromosi di mana? Oh, Lokasi di mana? iya. Kasusnya di mana? Iya, Pak Saya Kuncoro brand mungkin. ambasadornya Pak. Lokasi di mana itu di? Di depan kantor Korindo Pak. Waduh, waduh. Gimana Pak? Depan kantor Korindo. Saya belum yakin dan percaya kalau belum diundang. Selesai Kayaknya ini, gitu, saya selesai ini juga. baru ke Belum sana, kan Pak. ya, Pak Pras belum kan? Selesai ini Pak kita Pimpin ke sana, Pak. sudah. Yakin Oh, nggak? iya, pelanggaran Ibu sudah pernah makan rasa sisbel? Rasanya sama. Iya ya, aroma-aroma Aromanya Swissnya sama. pindah ya. Oke, Pak Kuncoro ya, kalau kita berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Merauke yang sebenarnya sangat-sangat melimpah ya. Apalagi kalau kita lihat ini musim buah-buahan yang memang benar-benar melimpah. Pernah terpikirkan mungkin bagaimana membuat menu-menu yang bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya buah yang langsung kita makan kayak gitu, mungkin menciptakan menu-menu ini, maksudnya ide orisinal dari Pak Kuncoro sendiri nih, di mana nanti itu bisa juga di-share lah pengetahuan itu kepada masyarakat luas, terutama para pencinta kuliner atau yang mungkin punya passion di kuliner seperti itu. Sebenarnya untuk Merauke sebenarnya kita tahu melimpah sekali untuk bahan-bahan dasar untuk makanan. Yang diperlukan untuk makanan dasar di sini yang ready tiap hari atau ready yang reguler itu hanya sagu. Artinya untuk kayak semacam durian gitu kan memang kondisinya kan musiman ya. Artinya kita nggak bisa continue untuk saya ada contoh di Swissbell Hotel Merauke yang dulu Saiful ini saya bilang Saiful ya. Saiful ini menciptakan menu sinoli ya. Artinya ini sekarang sih sudah kalayak loh. Masyarakat Papua Merauke ini sudah tahu sinoli itu memang dari Maksudnya yang Swissbell punya agak beda ya, gitu. ya memang ciri khasnya sebenarnya bisa buat ikon juga sih. Karena masyarakat Merauke sudah tahu sinoli itu ya seperti itu. Kalau gitu besok saya ikutin lomba ya. Tapi kayaknya ini sudah ini Pak, Oh, sudah terkenal Pak Pras ya. Makanya untuk lomba cipta menu ini memang kita manfaatkan bahan Merauke ini kita munculkan. Contoh yang paling reguler bisa dirasakan ubi ungu. Ubi ungu. Bahan dari sagu. Ya kalau kita mau bikin menu per musim bisa Pak. Nah, artinya mungkin sinoli kita combine dengan durian sekarang ini. bisa Iya, kita- maksudnya seperti saus sinoli, saus durian. Nah, Ada dulu diciptakan- pisaku juga. Iya. Pisaku ini dari pisang. Permasalahannya durian nggak bisa masuk ke hotel itu. Iya, kenapa Pak? Apakah itu ada ketentuan umum bahwa durian tidak bisa masuk hotel? Iya, karena kan baunya itu tajam sekali ya. Tajam ya Pak. Tajam sekali. Ya contoh kemarin ada beberapa contoh lah.
ada tamu satu bawa ke kamar, padahal kita nggak tahu mereka bawanya, cuma baunya sampai ke sini. Itu tembus. Oh, seperti itu ya. Agak sulit kalau durian Karena ya. belum tentu semua orang bisa nikmatin aromanya. Oh, berarti Gitu. termasuk juga kalau ada ide-ide dari chef untuk paduan dengan cita rasa durian juga. Itu Bisa, juga? bisa. Oh, itu bisa. Itu makanan. Oh iya. Bisa. Kalau bisa diciptakan malam ini. Iya. Cari ya duriannya, nanti saya Kan buatin. kalau untuk di kamar memang lain. Oh. Tapi kalau untuk Atau makanan bagaimana bisa. kalau Pak Rudi mengajak kami ke Jalan Ahmad Yani? Ya? Cari durian kan? Oh, bisa. Oke. Kembali Siap. ke potensi sumber daya alam yang cukup melimpah ya. Selain sagu yang cukup potensial, kemudian juga ubi ungu. Pernah tidak kayak dari kumbili, bahan dasar kumbili ini kan ya Pak Alex ya, ini kan makanan pokok masyarakat asli yang ada dalam kawasan Taman Nasional Wasur itu ya. Kayak di Yanggandur, Wasur, Sota, itu kan ada kumbili yang cukup besar-besar itu. Nah, umpama diolah menjadi sesuatu yang lebih modern lagi gitu. Pernah coba? Sebenarnya bisa aja. Saya dulu pernah menciptakan bikin menu dari ubi ungu. Waktu itu sempat ini Pak, kita masuk di pusat juga. Saya bentuk ubi ungu, mas putih itu saya bikin dari ubi ungu dan saya perpadukan dengan ikan dan salad misalnya. Itu sebenarnya semua bisa kita bikin, tinggal kemauan kita yang mau bikin seperti apa. Iya. Nah, itu yang sebenarnya Bu, apa namanya, dengan adanya kami akan mengadakan apa namanya Lomba cipta menu. lomba cipta menu itu, yaitu untuk menjaring makanan-makanan yang sebenarnya khas tradisional untuk mungkin mengangkat itu. Nah, sementara ini kan banyak juga masyarakat yang sebenarnya belum tahu itu, kayak tadi disebutkan apa kumbili begitu. Nah, dengan Siapa tahu adanya ibu lomba mau bikin cipta menu ini, kumbili gitu bisa mas. iya, Ini dibalik ya, tetap balik ya. Oh, bisa Pak Rudi mengantar saya ke Sonta malam ini. Tapi Iya. kalau memang makanan sih luas sebenarnya, Iya. semua bahan bisa dijadikan. Ya, karena perkembangan makanan justru sekarang ini wah Pesat hebat sekali ya. ini. Iya, Merauke ini tergantung potensial kita sekali. mengeksposnya itu. Betul. Oh iya. Itu yang Kendalanya kita itu, perlu ekspos, kendala ya. apakah kontinuitasnya ada? Kontinuitas. Gitu kan ada. Bahan dasarnya Pak. Iya, karena Itu yang bermasalah. paling orang kan mau hari ini datang, besok datang, lusa datang, selalu ada. Ada. Nah, ini masalah. ya. Kalau misalnya hari ini datang, bulan depan dia datang, ih, yang lalu mana? Tidak ada, Iya, susah. Itu bermasalahnya. Itu masalah. Kayak gitu. Jadi terpaksa ya memang hambatan Atau- itu untuk berkembang sih. Atau kan kayaknya orang di luar Merauke ini sudah paham ya, bulan-bulan tertentu di Merauke itu ada Oh, iya. musim ini, musim itu, kayak gitu. Kepiting kapan, Iya, benar ikan sekali. kapan, mangga kapan, Nah, itu durian kapan, orang sudah tahu. orang sudah tahu. Bahkan ada istilah hujan apa Pak? Ya kalau misalnya ada Hujan musim rebut, buah. hujan mangga. Oh iya, hujan Hujan mangga. mangga, iya, hujan mangga. Itu yang Iya. mungkin Hujan mangga, banjir durian, Nah, banjir itu. rambutan, kayak gitu. Hujan mangga. istilah-istilah khas Merauke Oh, gitu, tapi Pak. itu istilahnya bagus itu. Iya, Bisa hujan mangga. Harus hujan mangga itu sebenarnya bukan istilah mangga hujan, bukan. Jadi hujan itu rintik-rintik tapi itu buat mangga tumbuh. Iya, Berbunga. Bunga. Kapan? Kapan dia mulai Iya, berbunga? itu hujan mangga. Pak. Hujan mangga. Dan hanya di Merauke kayaknya Pak. Ada. Iya. Saya mungkin beberapa kali mungkin tinggal di beberapa daerah begitu tidak ada istilah seperti itu, hanya Hujan hujan mangga. saja, hujan mangga. Itu biasa hujan beberapa kali, kemudian dia stop. Nanti berapa bulan kemudian baru dia hujan lagi. jangankan hujan mangga, kayak hujan-hujan tertentu diidentikan dengan ini mau tahun baru Cina nih. Kalau itu sih, Imlek, iya kalau kan? itu saya rasa Dikit. umum itu. Umum, ya. Oh musim hujan nih mendekati Imlek. Gitu. Tapi pelan-pelan mungkin baru dengar juga Pak, Apa hujan hujan mangga. Hujan mangga baru Baru dengar. Wah, kalau di Jawa Barat hujan mangga, beda lagi. Hujan mangga. Ya, jadi masalah itu kalau pas hujan durian sakit gimana? Enggak, kalau dianterin gratis gak sakit loh. Apa? Sakit itu kalau bayar, Pak. Itu sakit di Ada sini. kok yang gratis. Itu namanya diberi durian, Pak. Ada yang gratis makan sepuasnya itu mangga. Dilempar ya. Oh iya. Soalnya katanya kolesterol naik kalau makan durian itu bayar sendiri. Kalau Naiknya dibayarin karena tagihannya itu, Oh. Bu. Bukan karena duriannya. Itu Oke. urusannya dengan jantung, Pak. oh jantung. Apalagi kalau yang kasih jantung hati.
Nah, di antara pengurus yang hadir ya malam hari ini, Pak Alex dipercaya sebagai ketua dari PHRI juga ya, boleh dibilang sebenarnya orang sudah tuan tanah lah sebenarnya di Merauke ya. Sesepuh ya. Sesepuh ya. Legend ya. Living legend ini berarti. Berapa puluh tahun ya? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Iya, 20 tahun. sudah legend lah untuk. Tapi memang kalau untuk hotel kita harus belajar sama orang muda. Memang kalau saya usaha hotel kan sudah lama, tapi teknologi yang kita gunakan itu kalah. Jadi mengapa sampai saya rasa bahwa kita bisa berkembang? Macam Mas Pras kan sudah menjadi GM beberapa hotel yang besar. Iya. Mas Pipi juga kan begitu. Jadi mereka ini mudah-mudahan pengetahuan mereka itu bisa diadaptasi pada hotel-hotel lain. Itu yang saya maunya di situ. Kemudian Mas Kuncoro ini kan pernah jadi chef beberapa hotel besar. Kemudian sekarang berwira swasta. Jadi berdasarkan pengalaman dia ini, mudah-mudahan anggota PHRI di Merauke ini bisa adaptasi juga dengan dia bisa serap ilmu pengetahuannya. Itu yang saya rasa. Itu memang mengapa saya rasa satu potensi yang besar. Cuma memang agak harusnya ya, mudah-mudahan kita bisa jalan dengan baik terus ya, begitu ya. Iya, benar. Dengan kompak. Kalau tidak kompak memang tidak jalan. Oke. Iya. Jadi artinya mewakili masyarakat juga kami salut ya dengan kepengurusan PHRI yang baru saja dikukuhkan. Sekiranya lewat PHRI ini juga nama Merauke semakin name up ya. Artinya apa? Bisa name up jika kualitas standar pelayanan yang nanti bisa diberikan ini benar-benar boleh dibilang standarnya juga standar internasional, dalam arti semua bisa menikmati fasilitas yang sesuai. Tambahan satu lagi, iya. peran pemerintah juga kuat karena paling tidak dari sektor pariwisata gitu. Itu yang harus juga kita kejar ya Pak ya. Iya. Karena ya hotel bisa dikunjungi, restoran bisa dikunjungi dari peran Iya. pariwisata itu sendiri. Jangan lupa taman hiburan, tempat Nah, hiburan. itu kan masuknya ke pariwisata tadi. Iya. Jadi peran pemerintah juga kuat sekali nih gitu untuk menunjang kita gitu. Iya, iya. Apalagi sekarang kan sudah banyak tempat-tempat yang apa, yang kayak salon ada ya. Oh iya, Namanya iya. ada Tempat-tempat wisata kebun ya. juga, ya. Oke, itu mungkin nanti teman-teman PHRI juga bisa menggandeng pengelola-pengelola ya Pak ya. Iya. Bisa kayak di Pulau HB. Pulau HB. Itu masuk dalam ini juga kan? Artinya kan ini tetap punya link mitra dengan Dinas Pariwisata. Ya, ya. betul. Cuma Perwakilan memang dari Pemda kan? kita belum bisa buat perencanaan yang lengkap, kita kan baru belajar Iya. ya. Iya. Baru seminggu lebih lah kita baru belajar. Iya. Ya, artinya kita sebagai masyarakat kita turut mendukung dan mensupport ya Pak Alex ya. Mungkin lewat Kita minta pasti kita Iya. yang paling utama, kita pihak swasta, pihak BRI bekerja, kita minta support dari pemerintah daerah. Ya. Itu paling penting. Kalau tanpa dukungan dari pemerintah, dukungan masyarakat, kita tidak jadi apa-apa gitu ya. Iya, iya, Kita tidak benar apa-apa. sekali. Artinya lepas dari kekurangan dan kelebihannya. Oke, menghadapi tantangan-tantangan apa nih ke depan yang cukup krusial yang bakal lihat? Ya, artinya kira-kira yang harus bisa diantisipasi. Yang paling dekat ya pertengahan PON 2020. Waktu ya, mungkin di waktu ya. Yang harus bisa deadline-nya Kan ini sudah mendekati. PON 2020 Oktober ya. Oktober ya. Iya. Oktober, tanggal 20 Oktober. Berarti ini masih ada interval waktu ini untuk Itu tantangan Cepat. paling PRI PON 2020 yang paling cepat. tapi selama sekretarisnya Pak Rudi aman ya. Paling aman sudah. Tanpa bantuan teman-teman dari
anggota-anggota juga kita nggak bisa jalan. Iya. Lihat senyumnya Pak Rudi saja sudah. Oke, baik. Di akhir diskusi kita bersama Good People lewat program Noketio Live malam hari ini, kira-kira ada hal apa lagi yang kita mau sampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Ketua. Pak Alex? Iya. Tidak ada. Closing statement. Ya, Closing ya. Kita ada Iya. karena dukungan masyarakat, dukungan Pemda, dan dukungan banyak orang. Dan kita berhasil kalau semua orang berhasil. Tanpa orang lain kita tidak bisa berhasil. Iya, baik. Oke, Mas Kuncoro. Ya, untuk kita mau coba untuk ya sesuai PR-nya yang kita terima Iya. dari Bapak Bupati, kita mau coba bikin ikon menu Merauke. Oke, sip. Pak Budi. Ya, kita mendukung, pokoknya PRI mendukung program pemerintah. Oke, sip. Simpel. Simpel saja. Pak Pipin dari Korin. Hah? Setuju. Setuju. Idem ya. Oke. Pak Pres? Silakan Pak Pras. Kalau dari saya mungkin coba satu, jadikan Merauke ini jadi kota pariwisata. Jadi kita akan bisa lebih tumbuh, terutama PHRI. Oke. Ya, baik. Sukses untuk kepengurusan PHRI yang baru, sukses dalam agenda-agenda menjelang PON 2020 dan tentunya juga agenda-agenda daerah lainnya. Oke, good people, demikian bincang-bincang kita dengan pengurus dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia cabang Merauke. Terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk para sponsor. Saya Winona dan tim kerja yang bertugas undur diri dan sampai jumpa di Noketio Live berikutnya. Sip, terima kasih banyak.